Kalau misalnya nanti sambil yang waktu masih kemungkinan kita memperoleh data baru, ya kita tetap cari lagi itu. Artinya kalau sudah mulai punya data, sudah sudah seperti yang kita diskusikan di itu sudah mulai menyusun di bagian latar belakang. Ya, oke. Ya, Rida, Syukran, Ustaz. Rida, Iya, Ustaz. gimana Rida? Eh, saya udah nyebar kuesioner. Terus Mm-mm, yang isi udah 25 orang, Ustaz. mm-mm. Sudah Tapi 25 saya, orang. Mm-mm. iya, tapi saya bingung habis itu datanya diapain gitu, Ustaz. Analisisnya seperti apa gitu ya? Iya, Mm-mm. Oke. Eh, boleh ditampilkan nggak? Sebentar, sekilas. masih hasil dari Google Drive-nya, Ustaz. Coba-coba. Dari Google Form. Form-nya. Coba. Iya, sebentar, Ustaz. Baru kayak gini aja, Ustaz. Oke, terus. Oke, ya, ya. Cukup, cukup. Eh, saya tunjukkan dulu beberapa hal. Jadi apa yang sudah ditampilkan tadi, kita coba lihat bagaimana sih orang kita coba melihat bagaimana bentuk jurnal. Nah, nih. Jadi di pertanyaan-pertanyaan kita itu ada yang bentuknya namanya kita demografi. Jadi misalnya angkatan, kemudian asal sekolah dan lain-lain. Nah, cara cara menyajikannya dalam dalam jurnal itu begini. Jadi tidak copy paste dari Google Form tadi itu masukkan sini. Jadi tadi misalnya pertanyaan kamu nomor satu apa gitu. Nah, kualifikasinya apa di sininya misalnya apa. Kemudian nih contoh-contoh pertanyaannya. Pertanyaan nomor berapa, statementnya apa, skornya berapa, rata-rata dan kategorinya apa. Ini kan kategori yang kita susun nih. Jadi begini caranya nih dalam menyajikan datanya. Oke.
sudah bisa dimengerti Rida, Zilfa, Mudrika? Izin bertanya Ustadz. Ah, iya. Kalau misalkan kan ada yang selain angket kan ada yang wawancara atau itu. Itu Nah, gimana Ustadz? itu di bagian belakangnya nanti, di bagian akhir. Jadi kita yang kuantitatif dulu. Nah, yang kuantitatif. Jadi misalnya ini kan kuantitatif masih. Nanti berdasarkan itu nanti di kuantitatifnya bisa dimasukkan situ atau masukkan ke dalam discussion nanti. Bisa juga di sini nanti ditambahkan di bagian akhir setelah ini apa setelah apa data-data kuantitatif saya coba cari lagi sebentar contoh yang lain. Kalau yang hasilnya wawancara. Hmm. Berarti kalau yang datanya wawancara ada kuantitatifnya juga Ustadz. Kalau wawancara ya nggak pakai kuantitatif, Langsung ke discussion. langsung discussion. Nah, Oke, oke. bentar, saya kasih contoh. Hmm. Maaf, panjang cari dulu jurnalnya. Ini contohnya, coba perhatikan. Hmm, ini dari jurnal Helion Q1. Oke, jadi kita mulai dari research finding seperti yang teman-teman lihat ya. Ini misalnya, di Murid karakter education yang berdasar Alim Muhammadiyah Jakarta. Nanti kamu terjemahkan aja. The Akhlak Introduction Become Fundamental. Ini temuan mereka. Nah, kemudian ada statement-statement yang memang bagian kutipan dari percakapan itu atau pengakuan mereka. Ini kan misalnya eh, a teacher as Mualimin Yogyakarta ini misalnya. This is an accordance. Jadi ini sesuai dengan statement dari guru ini. Nah, statementnya itu dikutip ini nih. Ini kan. Kemudian proses pembelajaran as expressed by as follow. Nah, ini adalah kutipan-kutipan dari hasil wawancara. Ini juga sama nih kutipan dari hasil wawancara, nih hasil wawancara gitu. Yang sesuai dengan topik yang mau kita ambil kan tidak semua data dari wawancara itu nanti mau kita tampilkan tidak, tapi kita cari yang memang sesuai dengan temuan penting dalam penelitian kita gitu. Ini kan contoh-contoh dari hasil misalnya jadi tidak menyebutkan nama X satu menambahkan bahwa I also open a service to concern related to learning kayak gitu terusnya. Ini kan hasil-hasil wawancara semua ini. Jadi polanya patternnya apa dia dia misalnya gabungkan karakter pendidikan mualimin kemudian komunikasi antara siswa
yang terjadi, apa yang ada di sana. Kemudian ini wawancara-wawancara hasilnya semua. Begitu. Jadi mengerti ya? Insya Allah. Oke. Jadi yang punya hasil wawancara itu makanya menjadi penting untuk mendalami apa yang kita tuju itu. Tidak hanya sekedar mereka sekedar menjawab, nanti mengaitkan dengan topik yang mau kita angkat agak kerepotan kamunya. Jadi tanya lagi, di dalam lagi pernyataan itu apakah mendukung dari apa yang ingin kita cari dalam penelitian atau tidak gitu. Ya, oke. Jadi fokusnya eh, sekarang membenahi datanya. Kalau bisa memungkinkan Anda cari data lagi. Kalau Anda merasa cukup, langsung dianalisis tadi itu. Kalau kuantitatif, bikin aja tabel-tabel seperti yang tadi saya sampaikan. Yang seperti ini. Yang seperti ini. Ya, ini kalau Anda melakukan eh, analisis dengan data-data kuantitatif, bikinnya begini. Jadi jangan pakai garis-garis, di tengahnya cukup ini garisnya, begini modelnya. Kalau yang hasil wawancara, nah, model kutipannya, apa tadi? Nah, kayak gini. Jadi kutipan-kutipan langsung ini dari pernyataan itu. Gitu. Ya, oke. Siapa yang belum mulai mencari data? Sabrina sudah belum, Sabrina? Belum, Ustadz. Kendalanya di mana? Saya belum hubungin ke Pak Rawinya, Ustadz. Hmm. Kapan rencana mau hubungi? Hari ini Ustadz baru mau hubungin. Oke, oke. Insya Allah dimudahkan. Nanti kalau perlu Hmm. saya telepon Pak Rawi, kasih nomornya, nanti saya telepon Pak Rawi. Siap, Ustadz. Syukran. Wah, Mudrika sudah? Udah Ustaz, baru 4 orang sih kemarin. Paling Hmm. teman-teman yang kemarin ketemu aja. Hmm. Rencananya berapa? Rencananya sih kalau bisa lebih dari 5 nggak apa-apa sih Ustaz. Ya dibanyakin nggak apa-apa itu ya. Nanti Ya. dibaca-baca dulu dari Hmm. mereka, dari catatan Ya. wawancaranya. Oke. Izin Fadia, tanya Ustaz, ya silakan. apa? Jadi kalau misalkan eh, dari kita kan yang misalkan udah nyari datanya itu kan masih bingung ya Ustaz. Nah itu penulisannya itu langsung dimulai dari ini ya, introduction latar belakang. Ya boleh begitu. Berarti nanti isi artikelnya udah langsung latar belakang aja kan yang paling awal ya Ustaz. Betul. Mm-mm. Oke, Begitu. syukran. Ya. Jadi Anda boleh mulai boleh menulis bab satu dengan jadi pernyataannya kita coba coba baca misalnya bagaimana si orang menulis di bagian awal itu. Oke. Abstraknya belakangan ya, abstraknya belakangan. Jangan tulis abstrak duluan. Oke, jadi di bagian pertama dari introduction itu adalah pernyataan yang umum, yang tidak hanya berlaku di tempat kita, tapi juga berlaku di tempat yang lain di seluruh dunia. Ini kan makalah dari Catia Hastasari ini terkait dengan model pola komunikasi siswa di Islamic Boarding School (IBS) di Muhammadiyah Jogja. Oke, case-nya adalah Muhammadiyah Jogja. Tapi kita lihat misalnya di mana dia sudah cukup besar belum? Nah, bagaimana dia melakukan penulisan di latar belakang. Nah, ini adalah pernyataan umum. Character education is considered as the main concern for every school when implementing their education system. Ini pernyataan umum. Jadi langsung ke karakter education. Pendidikan karakter adalah satu hal yang penting diperhatikan di semua sekolah dalam sistem pendidikan gitu. Bahkan di Inggris, nah gitu. Amerika karakter. Dari mana dia dapat? Dari Jerome. Dia tidak tidak ke Indonesia itu langsung ke tempat yang lain.
disebutkan. Misalnya Mudrika, di mana tadi penelitianmu? Di kampus, Ustaz. Kamu WNJ ya. Tentang apa tadi? Problematika Belajar bahasa Arab kan? Apa? Di masa pandemi. iya Ustaz benar. Nah, iya. Jadi kamu mulai dari pernyataan bahwa pandemi menyebabkan sistem pembelajaran apa terganggu atau apa sistem pembelajaran sebelumnya berganti dari sini ya gitu. Bahkan di mana? Kamu cek tuh di mana sistem pembelajaran yang kamu. Mau di negara mana kamu cari gitu. Bagaimana caranya baca artikel sejenis, kemudian cari nih misalnya ini Jerome ini, kamu langsung ke sumbernya Jerome ini. Nah, itu nanti kamu kutip aja gitu. Oke. Kemudian dia jelaskan lagi, the design of character education which integrate international curriculum. Dia sebutkan lagi bahwa kurikulum pendidikan karakter itu sudah ada di Inggris, kan? Diikuti itu. Kemudian masih di yang sama ini di Amerika. Dia mulai dari hal-hal yang memang sudah berlaku di tempat yang lain yang umum. Kemudian baru kamu bilang di Indonesia, gitu. Jadi misalnya mau bicara tentang pembelajaran bahasa di era pandemi, bilang aja apa yang terjadi pandemi di tempat lain seperti apa, kemudian baru kemudian ke Indonesia. Hmm. Kira-kira begitu. Jadi mulailah dari pernyataan-pernyataan umum yang terjadi di luar, baru kemudian masuk ke lokal penelitian kita. Kalau Silva apa Silva? Saya tentang cyberbullying, Ustaz. Nah, itu juga banyak kan sudah Iya, hasil. nanti latar belakangnya mungkin dari kemajuan teknologi dulu, baru pendapat tentang cyberbullying. Hmm, boleh begitu kemajuan teknologi atau langsung ke saya berbullying juga bisa. Bahwa saya berbullying merupakan fenomena yang marak dengan perkembangan teknologi gitu. Misalnya di mana ada begitu, di mana ada gitu cari ya. Baru nanti baru ke fokus gitu, ke lokusnya. Gitu. Oke. Eh Afal Ya. Ustaz, mau Hmm, nanya, kan kalau angket saya pakainya pakai skala Goodman, nanti ngitungnya pakai kayak yang tadi dicontohin Ustaz. iya, nggak apa-apa. Sesuai dengan yang tadi contohnya. Ya tidak, misalnya ya berapa, tidak berapa, gitu. Oh, berapa gitu. Pakai deskripsi gitu aja. Ya, 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 syukur Ustaz. apa? Fadlia Rizky? Iya, Ustadz. Mm-mm. Sampai di mana? Udah ambil datanya. Data wawancara udah ada, Ustadz. Tinggal yang observasinya belum Oke, belum lengkap. siap, siap, siap. Oke, di dalam di wawancaranya tadi itu ya. Ya. Kalau observasi nanti kan itu akan memperoleh data yang tadi ditabel-tabelin aja. Tapi kalau wawancara kan dia hasilnya adalah kutipan tuh. Nah, kutipan itu bisa masuk ke hasil penelitian itu, kutipan langsungnya. Tapi kalau hasil observasi itu nanti masuk ke tabel-tabel kayak tadi itu. Ada atau tidak, kelengkapan atau tidak, atau nilainya bagus atau tidak gitu misalnya. Ya, aktif atau tidak. Gitu Fadlia. Oh, kan Ustadz izin tanya. Ah, ya. Berarti hasil observasi yang di tabel itu dimasukin, Ustadz. Mm-mm. Dibikin yang Baik. cantik. Heeh. Iya, Ya, Ustadz. siap, siap. Fadia Fauzia, aman. Kemarin kan disuruh konsul tapi Ustadz bilangnya Oh, gitu. anaknya lagi sakit Ustadz. Iya, jadi kamu belum kontakkan Belum, saya sampai saya lupa sama kamu. belum Ustadz. Kamu di mana sekarang? Maksudnya gimana Ustadz? Kamu di kampus nggak? Enggak, Oh, besok, besok hari apa Kamis ya? iya. Jadwal saya besok. Kayaknya jam 10 bisa itu kayaknya. Kayaknya jam 10 bisa besok.
Di Ya, mana Ustadz? kampusnya jadi kontak nanti. Ya, Di mananya Ustadz? dari Datang kantor dulu aja. aja. Saya mah kampusnya muter-muter. Yang udah ketemu di kampus mah gampang kemana juga. Ya, Iya, iya Ustadz. oke. Oke Ustadz, syukron. Wah, saya perlu ingetin lagi teman-teman karena memang proses menulis dan berpikir kritis itu nggak gampang. Makanya seolah-olah kita seperti nggak ada apa jalannya lambat karena memang proses untuk itu tuh tidak mudah. Oleh karena itu saya memperkenalkan proses yang tidak mudah ini kepada Anda semuanya supaya pelan-pelan kita belajar untuk jadi ke arah sana. Karena itu yang memang dituntut di mahasiswa hampir di seluruh dunia. Kalau di luar negeri memang sudah begitu tuntutannya. Nah, saya sekuat mungkin membimbing Anda ke arah itu tuh. Ya. Jadi supaya nanti di ujung dari pembelajaran ini memang betul-betul kita bisa memperoleh manfaat bahwa untuk menulis yang sistematis, logis gitu berdasarkan apa yang kita baca itu menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Tidak seperti pada mata pelajaran yang lain asal lulus itu kemudian mulanya ini karena memang sangat tergantung dari eh, apa kerja keras dari semuanya ini. Oleh karena itu saya sebisa mungkin mendampingi Anda. Kalau Anda tanya setiap saat, saya usahakan kalau proses pasti saya jawab gitu. Itu kira-kira. Apa yang perlu saya bantu kepada Anda, saya bantu. Karena ini proses bimbingan yang cukup panjang ini untuk menghasilkan ini. Karena kan kalau secara teori kemarin baru belajar misalnya bikin instrumen, bagaimana caranya, kemudian bagaimana mengumpulkan data, sudah data terkumpul, terus mau diapain, dianalisisnya bagaimana. Itu kan proses yang harus kita jalani gitu. Kalau kemarin kan baru oh, secara teoritis, sekarang ini beneran ini. Datanya kok data sudah terkumpul juga mau diapain lagi masih bingung. Nanti sesudah itu baru kita benerin tuh teknik analisis datanya dan lain-lain. Nah, supaya nanti kita bisa cantumkan di dalam artikel yang mau kita susun itu. Gitu. Ya, jadi saya tidak menuntut harus terkait dengan bahasa Arab seperti awal tadi itu. Dari awal juga. Yang penting Anda belajar untuk membuat satu artikel yang ilmiah, yang memang mengikuti pola-pola alur-alur logika ilmiah itu. Gitu. Oleh karena itu harus baca jurnal. Kalau nggak baca jurnal nggak bisa itu. Gitu. Ya, oke. Farah mau ada yang mau ditanyakan? Cukup? Iya. Yang masih malu-malu nanti tanya Japri aja. Nanti insya Allah saya. Iya, nanti jam kerja, Ustaz. Ya, oke. Kayaknya yang lain sudah lagi pada khusyuk jadi nggak kelihatan. Oke, intinya pertemuan sebentar, tapi yang progres dari teman-teman yang saya tunggu. Jadi sesudah oke, bahasanya oke, nanti kita belajar. Anda gunakan juga AI, kan ada banyak itu tuh. Misalnya ChatGPT bikinkan latar belakang, ini kadang muncul juga itu kan lebih gampang itu. Jadi manfaatkan itu juga, saya nggak harus pakai kata-kata murni begitu. Yang penting kira-kira sesuai dengan yang kamu mau, ya kamu ambil. Kalau nggak sesuai, ya kamu koreksi gitu. Itu kan sekarang sangat mudah itu. Itu nggak apa ya, parah. Yang susah itu kalau kita udah punya data, terus datanya mau diapain itu. Kalau bikin latar belakang kan tinggal sekali klik, juga dibantu oleh ChatGPT juga bisa, atau aplikasi yang lain juga bisa gitu. Enggak. Ya, tapi yang susah itu mau logikakan. Gimana kan gitu. Nah itu yang perlu kita pelajari. Saya tidak mau mengharamkan menggunakan ChatGPT dan lain-lain. Gitu. Mau langsung pakai bahasa Arab juga bisa. Isna'li atau insya'li gitu. Khalfiyatul bahas fil maudu kata itu gitu. Ini langsung dibikinkan itu. Gitu. Jadi kalau soal itu kan istilahnya stupid job, pekerjaan orang bodoh juga bisa gitu itu. Stupid job. Yang susah itu tadi itu melogikakannya gitu dari artikel kemudian nyambunginnya. Nah, gitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini ada 30, 1, 2, 3, 4, 5. Saya foto dulu yang masuk hari ini.
Saya kirim dulu absennya nanti. Ini nggak absen Ustadz. Itu sudah tak kirim. Nanti saya tinggal cek aja di gambarnya. Di food. Oke Ustadz. Ya, itu kan. Ustadz, Afwan Ya, izin bertanya Ustadz. ya. Kan apa di jurusan saya nilai akademik ya Ustadz. Untuk nilai akademiknya itu nilai di rapot akhir kemarin atau nilai UTS sekarang Ustadz? Atau nilai harian gitu Ustadz? Kamu yang mau kamu tuju yang mana? Nilai akhir yang di rapot mungkin Ustadz, atau nggak tahu sih juga bingung Ustadz. Kalau nilai di rapot, kamu apa sih prestasi belajar atau apa? Ini pengaruh gaya belajar terhadap nilai akademik. Ya, rapotnya itu kalau gitu. Kan dia gabungan. Mm. Berarti nilai rapot yang kelas kemarin ya Ustadz? Ya, gitu. Nilai rapotnya. Syukur Ya, Ustadz. apa? Oke. Terima kasih untuk yang perlu konsultasi langsung aja. Dan be hesitate. La tahayur. Jangan ragu. La raiba fi antas al mubasyarah ilayya. Ya. Mudah-mudahan saya bisa bantu sebaik-baiknya. Kalau ada kelambatan jauh ya nanti mohon maaf. Tapi diingetin lagi. Insya Allah pasti bisa. Karena masih akhir tahun ini kan kita sudah mulai banyak tugas. Sama mahasiswa dosen juga sama. Semua kejar-kejaran gitu ya. Itu kira-kira. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi sambil tanya-tanya lagi progresnya gitu. Ya, kelulusannya ditentukan dari selesainya artikel. Gitu aja. Kehadiran 10% sampai 20%. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Ustaz. Ustadz.